Kadang-kadang kita kakak adik kandung yang bertengkar ini, kita larang kita pun anak dan tidak boleh pisah belah. Bahkan kita larang ini dengan orang yang pergi kodong kasih makan makanan basi lah, apalah. Kalau saudara pernah dengar itu, pernah lakukan itu, lebih baik lihat kok bertobat sudah. Kita akan bersama-sama belajar dan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Dari Injil Matius pasal 14, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Injil Matius pasal 14, ayat 1 sampai ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian, Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan menjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodias ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka, dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergi mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagia saudara-saudara setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan di dalam hidupnya setiap hari. Shalom semuanya. Saudara membaca bagian ini, Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sebenarnya kalau satu persatu kita telusuri tiap-tiap ayat, tiap-tiap pernyataan, ada banyak hal yang bisa kita gali di sini. Ada terlalu banyak hal. Tetapi mengingat waktu ini, saudara-saudara, maka saya akan mengarahkan perhatian kita lebih banyak kepada nama-nama yang tersebutkan di sini. Nama-nama yang tersebutkan dalam pembacaan ini, semoga kita dapat merenungkan sesuatu dan mendapatkan sesuatu di situ. Pertama tentang Yohanes Pembaptis, saudara-saudara, Yohanes Pembaptis ini dikenal sekali oleh banyak orang, bahkan juga oleh Herodes. Dia sangat dikenal. Tetapi rupa-rupanya popularitas dia ini yang kemudian menjadi masalah buat dia. Ya, semakin tinggilah sebuah pohon, ya pasti anginnya bertiup makin kencang. Kira-kira ini yang dialami. Kenapa, saudara-saudara? Karena untuk menyatakan kebenaran, dia benar-benar mau menyatakan kebenaran itu ketika dia menegur penguasa, dia menegur Herodes, persoalan Herodias, istri dari saudaranya Filipus. Ini hal yang serius sekali, saudara-saudara, karena menyatakan kebenaran dengan menegur seorang penguasa itu tidak gampang. Dia menyatakan di tengah-tengah, di hadapan mereka. Dia menegur dia menegur langsung sebuah kesalahan yang serius.
Dia tidak sementara menuduhkan sesuatu, dia tidak sementara berasumsi tentang sesuatu, tetapi dia melihat langsung, dan karena itu salah dia menegur langsung dengan data, dengan fakta yang jelas. Dia tidak sementara membangun opini untuk membenci Herodias juga. Masa dia bilang tidak halal bagi kamu itu. Filipus itu yang kau saudara, bagaimana engkau mengambil istrinya? Dan oleh karena teguran itulah dia sekarang menjadi bermasalah. Saudara-saudara, catatan serius. Catatan ini kadang-kadang memang penting bagi kita untuk kita ingat bahwa kadang-kadang kita sulit sekali untuk menyatakan yang benar itu benar atau yang salah itu salah. Apalagi kepada para penguasa. Ini sesuatu yang bermasalah, saudara. Dan Yohanes menyatakan itu. Tapi sekali lagi, Yohanes tidak membangun asumsi. Dia tidak membentuk opini. Dia tahu bahwa ini ada sebuah keadaan yang diketahui betul-betul bahwa Herodias, istri Filipus itu diambil oleh Herodes. Dia menyatakan ini salah. Resikonya terlalu besar. Dia akan berhadapan dengan kematian nanti. Kita renungkan, saudara-saudara, bahwa betapa memang hal-hal di mana ketika seseorang ingin menyatakan sesuatu yang benar itu, dia diperhadapkan pada sejumlah hal. Pertama, risiko. Yang kedua, diperhadapkan pada dirinya sendiri tentang apa yang akan menjadi image seorang tentang dirinya. Atau yang ketiga, dia akan berhadapan juga dengan sejumlah hal yang bukan saja membuat dia menjadi lebih baik, tetapi juga menjadi lebih tidak baik di hadapan banyak orang. Nah, ini catatan tentang Yohanes, saudara-saudara, seseorang yang karismatik sekali, dikenal, populer, dan kemudian dia harus berakhir dengan sangat tragis. Saudara-saudara, ketika Yesus ada sekalipun masih dipahami oleh Herodes bahwa inilah Yohanes Pembaptis yang bangkit lagi. Ini populer sekali kehidupan dan pelayanan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis waktu itu. Memang dia diberikan hal-hal yang luar biasa oleh Tuhan, dan saya kira bukan hanya Yohanes. Kepada kita sekalian pun Tuhan percayakan hal-hal yang bisa membuat kita melakukan segala sesuatu dengan sukacita seperti untuk Tuhan, dan itu mestinya bisa terjadi dalam kehidupan kita sekarang juga di sini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, ketika berbicara tentang Herodias, saya membayangkan bahwa Herodias ini seseorang yang sangat pendendam. Dia suka menyimpan kesalahan. Tidak tuntas. Mestinya ketika Yohanes menegur dia. Kalau Yohanes menegur dia oleh karena sebuah kesalahan, dia mesti terima itu. Dia mestinya tahu bahwa ini sebuah kesalahan dan dia mesti berubah di situ. Dia mesti tahu bahwa ini suara yang baik yang datang dari Tuhan. Tapi justru tidak. Dia justru menyimpan sebuah kemarahan, dan kemarahan itu meluap-luap di dalam hatinya. Ketika kemarahan itu ada, dia menjadi sangat mendendam kepada Yohanes. Lalu apa yang terjadi? Jalan-jalan yang dia pakai adalah dia menunggu waktu. Waktu di mana dia akan melampiaskan kemarahan itu. Waktu di mana dia melampiaskan kemarahan itu tidak tanggung-tanggung. Dia pakai juga dia punya anak perempuan untuk itu. Saudara lihat sekarang. Kalau saudara ada marah, saudara ada dendam, saudara pasti akan menunggu satu waktu. Dan untuk menunggu waktu itu semakin dekat, dan sampai pada waktu di mana saudara akan melampiaskan seluruh dendam dan amarah saudara, ada kemungkinan saudara bukan saja pakai segala cara, tapi bisa saja melibatkan orang-orang lain yang sebenarnya tidak harus ada di situ. Saudara bisa bayangkan sekarang bahwa perempuan pendendam ini kemudian menghancurkan banyak orang sekali. Yohanes Pembaptis menjadi salah satu korban daripada hati yang penuh dengan dendam. Saya percaya, saudara,
Ada banyak hal yang kita tidak bisa terima dari pernyataan orang terhadap kita atau sikap orang terhadap kita. Ada banyak hal. Ada banyak hal kita tidak bisa terima. Pernyataan orang, perkataan orang kepada kita, sikap orang kepada kita, seringkali kita tidak terima. Saya juga pernah mengalami begitu. Tetapi ketika kita tidak bisa terima, bagaimana mengelola supaya tidak menjadi dendam, tidak menjadi amarah yang meluap-luap. Kan kita akan berharap pada kehancuran seseorang. Ada istri yang begitu marah kepada suaminya. Ada suami yang begitu marah kepada istrinya. Ada anak-anak yang kecewa dan marah kepada orang tuanya. Ada banyak orang tua marah kepada anak-anaknya, berkepanjangan malah. Ada banyak ipar-ipar, ada banyak keluarga bertengkar dan merusak kasih persaudaraan yang dibangun dengan baik ketika orang tua masih hidup dan seterusnya. Apa sebabnya, saudara? Karena amarah itu tersimpan di dalam hati. Amarah yang tersimpan dalam hati ini membuat dia menjadi dendam dan penuh dengan kebencian, penuh dengan kepahitan. Dan untuk memuluskan jalannya, dia bisa saja menghasut anaknya sendiri. Anaknya ditarik masuk dalam konspirasi ini untuk membunuh Yohanes. Saudara bayangkan. Kadang-kadang ada orang salah, dia tidak mau ditegur. Dia tidak mau untuk disebut salah. Dia membayangkan yang dia lakukan itu benar semua. Dan untuk itu, saudara-saudara, maka saya kira pelajaran penting buat kita malam hari ini menurut pembacaan ini adalah hati-hati kalau saudara lagi marah. Jangan sampai kita biarkan dia tersimpan dalam hati kita. Atau mungkin sementara saudara dan saya mengalami dan sementara menjalani ini, kita begitu marah dan meluap-luapnya menunggu kehancuran dari seseorang yang menyatakan sesuatu atau dengan sikapnya yang tidak kita rasa tidak baik bagi kita. Padahal mesti kita lihat dalam konteks ini, pernyataan Yohanes itu benar, menegur dia dalam kesalahan dia. Memang kita butuh hati yang besar, saudara, untuk menerima teguran. Tidak banyak orang punya kebesaran hati untuk menerima teguran. Ini dia pun soal. Ketiga, saudara-saudara, Salome, anak perempuan dari Herodias. Dia seorang pejabat anak ini. Tapi dia bisa untuk merendahkan diri. Saya membayangkan dia punya posisi sulit. Ada satu waktu di mana dia mesti tetap tunduk kepada orang tua. Tapi ada satu waktu dia sadar bahwa dia untuk kepentingan itu dia betul-betul merendahkan diri. Dia menari di hadapan orang banyak. Tidak boleh. Itu menurunkan dia punya derajat, merendahkan dirinya. Tetapi karena dia menjadi bagian dalam konspirasi itu. Saudara tahu bahwa memang seringkali oleh karena konspirasi, oleh karena keinginan-keinginan yang sudah membabi buta, banyak orang tidak menjaga lagi harga dirinya. Membiarkan dia jatuh. Ini orang menari di hadapan banyak orang. Dan betapa tidak terbayangkan itu terjadi karena dorongan dan hasutan dari ibu kandungnya sendiri. Bayangkan kalau seorang ibu melihat anak perempuan yang menari di hadapan banyak orang dan membuat orang bersuka cita dalam keadaan mabuk karena pesta pora itu. Tetapi memang karena tadi ada amarah yang kuat di dalam hati. Amarah yang tidak bisa terkendali ini menyeret anak-anak untuk ada di dalam. Memang kadang-kadang begitu. Saudara jujur. Kadang-kadang kita kakak adik kandung yang bertengkar ini, kita larang kita pun anak dan tidak boleh pisah belah. Bahkan kita larang ini dengan orang pergi kodong kasih makan makanan basi lah, apalah. Kalau saudara pernah dengar itu, pernah lakukan itu, lebih baik lihat kok bertobat sudah. Ya, ini anak perempuan ini. Yang berikut adalah Herodes, saudara. Sebenarnya Herodes sempat punya perasaan bersalah. Aduh, dia hati tidak enak. Tetapi sudah terlambat. Kenapa? Yang didahului sebenarnya yang dilakukan oleh Herodes ini menarik. Dia minta. Dia terkagum-kagum dengan perempuan kecil menari ini. Dia sangat kagum dan dia bilang, lu minta apa? Saya bersumpah untuk melakukan. Ini sebuah tindakan dari orang bodoh sebenarnya. Ini tindakan dari orang-orang yang lemah.
Tindakan seperti apa itu? Dia berusaha untuk memegang janji yang bodoh. Dia berusaha untuk tetap teguh pada sebuah janji yang merugikan dirinya sendiri. Aduh, bayangkan seorang raja yang luar biasa ini mau coba-coba berpegang pada janji. Akhirnya juga ini menyatakan kelemahan dia. Dia raja. Ada satu titik di mana dia konsisten. Tapi pada titik yang lain mestinya dia sadar benar bahwa dia tidak boleh harus sebodoh itu. Tapi ini yang dilakukan. Memang kalau orang sementara hati gembira karena pesta pora, orang sementara hati gembira karena lihat perempuan ini menari di hadapannya, kadang-kadang omong sembarang, ucapkan sembarang, dia omong sesuka hatinya. Nanti ketika orang mendesak dan menuntut apa yang menjadi sumpah, begitu, ya dia jadi masalah sekarang. Dan itu yang dialami. Memang begitu, saudara, supaya kita berhati-hati kalau bicara. Memang kita mesti berhati-hati untuk membangun komitmen-komitmen. Kita mesti berhati-hati ketika kita mau menyatakan apa yang menjadi sikap kita untuk berhadapan dengan sesuatu. Baik itu keadaan yang sukacita atau ketika kita ada dalam duka cita. Mesti berhati-hatilah, dan firman Tuhan ini malam hari ini membuat saya merenungkan berulang-ulang, saudara, bahwa disinilah titik di mana kita butuh arah, kita butuh Tuhan, kita butuh perjalanan yang benar, kita butuh selalu dibisikkan hal-hal yang benar, karena iblis pun dengan keangkuhan manusia, dia bersatu dan bekerja untuk bisa menjatuhkan orang lain. Ada yang berstatus orang tua di situ, ada yang berstatus anak-anak di situ, ada yang berstatus pejabat di situ, ada yang berstatus hamba Tuhan di situ. Semua ada dalam sebuah keadaan di mana ada risiko-risiko dan ada tanggung jawab. Tadi malam saya masih bicara tentang hidup itu, ada senang, ada susah. Kita tidak bisa memilih untuk senang terus, kita juga tidak bisa memilih untuk susah terus. Tetapi di dalamnya mesti ada tanggung jawab dan risiko-risiko yang sebagai bagian di mana kita mengambil sebuah keputusan untuk itu. Saudara-saudara, marilah sekarang saya mau ajak kita semua untuk memahami dan sekaligus merenungkan bahwa berhati-hatilah. Supaya kita tetap waspada, kita tetap ada di dalam Tuhan, kita tetap percaya dan mau melakukan seperti apa yang Tuhan mau dengan sejumlah konsekuensi dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudara yang pasti, buanglah amarah, buanglah kita kepahitan, buanglah dendam di dalam hati kita. Karena itu akan membuat orang lain akan menjadi hancur karena kita. Renungan yang singkat ini semoga memberikan kekuatan kepada kita, terhadap saya dan kepada saudara-saudara semua, untuk melihat hal-hal ini lebih baik, bukan sekedar untuk mengikuti keinginan-keinginan jasmani dan keinginan daging kita. Terima kasih untuk persekutuan dan kebersamaan ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Sampai jumpa besok malam. Materi, no alemán, sí, a mi